Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin memenuhi tugas ujian akhir semester dari dosen Bapak Ahmad Muluk Alfian, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam. Hari ini Selasa 2 Juni 2020. Saya Rio Rizky Ramadan dengan NPM 1911040466 dari kelas 2H Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, ingin memaparkan materi tentang masa 3 kerajaan besar Islam, dinasti Utsmaniyah, dinasti Safawiyah, dan dinasti Mughal. Kita mulai dari yang pertama, yaitu dinasti Utsmaniyah. Lahirnya dinasti Utsmaniyah ini di daerah Bursa dan Istanbul, Turki. Dimulai dari bangsa Turki dari kabilah Oghuz dipimpin Ertugrul yang beragama Islam yang mengabdi kepada Sultan Alauddin II dari kerajaan Seljuk Rum. Mereka bersekutu lalu mengalahkan pasukan Romawi Bizantium lalu menguasai Asia Kecil. Setelah Ertugrul wafat oleh serangan bangsa Mongol, pimpinan Timur Leng, ia digantikan oleh putranya Utsman pertama. Lalu kerajaan Seljuk Rum runtuh, Sultan Alauddin wafat, terjadilah disintegrasi di berbagai wilayah yang menyebabkan mereka memerdekakan diri dan berdaulat, termasuk Utsman pertama. Lalu lahirlah dinasti Utsmaniyah. Dengan pendirinya, Utsman pertama bergelar Padishah Al-Utsman atau Raja Besar Keluarga Utsman pada tahun 699 Hijriah atau 1300 Masehi. Kerajaan Utsman juga dikenal dengan sebutan Ottoman yang artinya para pembina atau penasehat dinasti Utsman. Dinasti ini berdiri selama 7 abad, yaitu pada 1290 hingga 1924 Masehi dengan penguasanya yang berjumlah 38 sultan dan 3 perdana menteri. Kita lanjut ke masa kejayaannya. Di sini saya yang menyebutkan beberapa kejayaan yang utamanya saja. Seperti mereka menaklukkan daerah Bursa, sebagian Eropa, Timur Tengah, dan Afrika. Mereka juga mengalahkan pasukan sekutu Kristen di bawah pimpinan Raja Hongaria yaitu Sigismund di masa Bayazid pertama. Mereka juga menaklukkan benteng terkuat Romawi atau Bizantium yakni Konstantinopel yang sangat terkenal di masa Muhammad II yang bergelar Al-Fatih atau Sang Penakluk. Pada saat itu, penguasanya itu disebut Sultan dan dibantu oleh Perdana Menteri yang disebut Shadr al-Azam. Mereka juga memiliki kekuatan militer yang ada 2 di sini, yaitu Taijiyah atau tentara gabungan yang merupakan direkrut dari institusi ketentaraan, dan Yenisteri atau tentara umum yang merupakan berasal dari warga yang menjadi sukarelawan. Lalu kita ke masa kemundurannya dinasti Utsmani. Ada beberapa hal yang menyebabkannya, seperti yang pertama, persaingan atau perebutan kekuasaan selepas meninggalnya Sultan Sulaiman Al-Kanuni. Lalu Sultan Abdul Hamid II yang mengalami kekalahan dari pasukan Rusia, dan juga Sultan Salim II yang mengalami kekalahan dari pasukan Kristen Don Juan dari Spanyol. Lalu ada juga pemberontakan dari militer Yeniseri serta pemberontakan dari merosotnya perekonomian dan tidak berkembangnya teknologi di masa dinasti Utsmaniyah. Lalu muncullah gerakan yang menyebabkan kerajaan Utsmani menjadi Republik Turki pada 1924 dengan Mustafa Kemal Atatürk sebagai presidennya yang pertama. Kita lanjut ke yang kedua, dinasti Safawiyah. Dinasti Safawiyah ini basisnya berada di kota Ardabil di daerah Azerbaijan dan di Persia. Nama daulah atau dinasti Safawiyah ini dinisbatkan kepada Syafi ad-Din yang merupakan keturunan Imam Syiah. Lalu ia juga sempat mendirikan tarekat Sufisme bernama Safawiyah di Azerbaijan, dan juga membuat gerakan memerangi orang-orang yang ingkar dan golongan ahli-ahli bid'ah. Lalu ada Junaidi. Ia memiliki 2 kekuatan besar yang berkuasa di Persia bagian timur, dari suku Turki yang bernama Akoyalu dan Karakoyunlu. Lalu selepas dari situ ia mempunyai putra yaitu yang bernama Haidar.
Ia bersekutu pada masanya ia bersekutu dengan suku Turki tersebut, Akonyulu, lalu menaklukkan lawannya yaitu penguasa Karakoyunlu. Lalu namun ia dihianati sehingga ia terbunuh dalam perang antara pasukan Haidar dan pasukan Sirwan. Lalu Haidar memiliki putra tiga orang putra, Ali, Ibrahim, dan Ismail. Namun mereka ditangkap oleh penguasa Akonyulu, Rustam, dan mereka pun Ali dan Ibrahim tewas. Sedangkan Ismail ini kembali ke Azerbaijan. Nah, Ismail ini berhasil selamat. Lalu ia dengan pasukan gabungannya dari Azerbaijan, Syria, dan Anatolia di daerah Turki, mereka berhasil menaklukkan penguasa Akonyulu yang diberi nama pasukannya itu pasukan Kizilbash atau Baret Era. Kita lanjut ke masa kejayaannya. Seperti ada beberapa hal di berbagai bidang tentunya, seperti di bidang politik. Mereka berebut kekuasaan dari penguasa Akonyulu yang seperti yang saya sebutkan tadi. Juga mereka memiliki tentara kuat tentu saja seperti yang saya sebutkan juga, yaitu pasukan Kizilbash. Dan juga mereka menguasai wilayah jalur strategis perdagangan, yaitu Kepulauan Hormuz dan Pelabuhan Bungrun, yang berdampak di bidang perekonomian mereka juga. Lalu mereka juga memajukan bidang ilmu pengetahuan dengan membangun observatorium untuk ilmu filsafat, teologi, sains, dan ilmu alam, serta berkembangnya tarikat yaitu ajaran sufistik. Selanjutnya kita ke masa kemundurannya. Masa kemundurannya ini seperti terjadinya kekacauan situasi politik internal kerajaan, yang mana terjadi perebutan kekuasaan antara para petinggi dari suku Turki, bangsa Persia, dan dari tentara Kizilbash. Lalu terjadinya ekspansi dinasti Utsmaniyah yang menyebabkan Sultan Hajikuli tewas. Dinasti ini sendiri berlangsung pada 1502 hingga 1747 Masehi. Dengan penguasanya berjumlah 7 pemimpin tarikat dan 11 sultan dinasti Safawiyah yang semuanya bermazhab Islam Syiah. Kita lanjut ke yang terakhir, yaitu lahirnya dinasti Mughal. Dinasti Mughal ini berbasis di Delhi, India, yang bermula dari Khalifah Walid dari dinasti Umayyah yang melakukan ekspansi di bawah Jenderal Muhammad bin Qasim menaklukkan India. Dan seperti yang terjadi pada dinasti sebelumnya, terjadi masa disintegrasi, dinasti kecil berdaulat. Muncullah Sultan Mahmud dari dinasti Ghaznawiyah menguasai India. Lalu dinasti ini runtuh akibat ekspansi Mongol. Lalu wilayah terpecah dan masing-masing berdaulat. Muncullah Zahiruddin Babur yang mendirikan dinasti Mughal yang berpusat di kota Delhi di daerah India. Nah, Zahiruddin Babur ini merupakan salah satu cucu dari Timur Leng. Dia berasal dari daerah Fergana yang melakukan ekspansi seperti ke Transylvania, ibu kotanya Samarkand, ke Afghanistan, Kabul. Lalu ia menaklukkan Raja Ibrahim Lodi, penguasa Punjab, ibu kotanya yaitu di Lahore, serta menguasai kota Delhi yang menjadi pusat dinastinya. Kita lanjut ke masa kejayaan dinasti Mughal. Mereka menaklukkan seluruh kerajaan Hindu di India pada masa Sultan Zahiruddin Babur dan Sultan Humayun. Mereka juga menerapkan pemerintahan dengan sistem kemiliteran, yaitu Shah Salah dan Fajdar sebagai jenderal dan komandan untuk di tiap daerah. Lalu mereka juga menerapkan politik sulhul atau toleransi universal, yang mana artinya semua rakyat memiliki HAM atau hak asasi manusia yang sama. Lalu di bidang infrastruktur mereka membangun seperti Istana Fatur Sikri dan salah satu keajaiban dunia yang ada pada saat ini yaitu Taj Mahal atau masjid yang berlapiskan mutiara di Agra pada masa Sultan Shah Jahan. Adapun sultan terbesarnya di masa dinasti Mughal ini diantara lain yaitu Zahiruddin Babur, Sultan Akbar, Jahangir, Shah Jahan, dan Aurangzeb. Kita lanjut ke masa kemundurannya, yaitu pertama, kelemahan kepemimpinan Sultan Mughal selepas zaman Sultan Aurangzeb. Lalu adanya ekspansi dinasti Safawiyah pada masa Sultan Ali Shah terhadap dinasti Mughal pada masa Sultan Muhammad Shah. Lalu
adanya pengkhianatan dari panglima militer terhadap Sultan Alam Shah, terjadinya pemberontakan yang berkepanjangan dari pemimpin Hindu yang nantinya dibantu oleh ekspansi dari kerajaan Inggris yang menyebabkan keruntuhannya dinasti Mughal. Lalu dinasti Mughal ini sendiri berlangsung sejak 1526 hingga 1858 Masehi. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya tentang masa 3 kerajaan besar Islam. Lebih dan kurangnya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.